Reaksi penyabunan merupakan reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun yang keras. Reaksi ini disebut reaksi saponifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 AS1 Farmasi 2020 jurusan Farmasi Fakultas Olahraga Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan melakukan praktikum kimia organik 1 percobaan reaksi penyabunan. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kami gunakan di sini yaitu kawat kasa dan kaki 3 sebagai penahan gelas kimia dan alat penyangga saat proses pemanasan. Pemanas spiritus sebagai alat untuk memanaskan larutan. Gelas kimia sebagai wadah untuk mereaksikan dan memanaskan larutan. Gelas ukur sebagai alat untuk mengukur volume larutan yang akan digunakan. Batang pengaduk sebagai alat untuk mengaduk larutan hingga homogen, dan pipet tetes sebagai alat untuk memindahkan larutan dengan volume kecil. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu kertas saring untuk menyaring endapan sabun, alkohol 70% untuk membersihkan alat yang digunakan, korek api untuk menyalakan pemanas spiritus, larutan NaOH sebagai alkali kuat, larutan NaCl untuk memisahkan sabun dan gliserol, minyak zaitun, minyak jelantah, dan minyak sawit sebagai bahan utama pembuatan sabun, dan tisu untuk membantu membersihkan alat yang digunakan. Dilanjutkan dengan membersihkan alat menggunakan alkohol 70%. Diketahui bahwa alkohol mempunyai kemampuan untuk mempercepat pembersihan alat dari mikroorganisme. Jadi dengan menggunakan alkohol 70% itu dapat dijadikan sebagai cairan pembersih yang ampuh membunuh kuman maupun bakteri. Langkah selanjutnya, masukkan minyak kelapa sawit, minyak jelantah, dan minyak zaitun dengan sama banyak, yaitu 15 ml ke dalam masing-masing gelas kimia yang telah diberi label. Ketiga minyak ini digunakan sebagai bahan utama dari sabun, dengan kandungan asam pamitatnya yang akan mempengaruhi kekerasan dari sabun yang dihasilkan dan memberikan busa yang stabil. Selanjutnya, menambahkan larutan NaOH 0,1 molar dalam ketiga larutan minyak. NaOH merupakan bahan penting dalam pembuatan sabun. Penambahan NaOH harus dilakukan dengan jumlah yang tepat. Apabila NaOH yang ditambahkan terlalu pekat, maka alkali bebas yang tidak berikatan dengan trigliserida atau asam lemak akan terlalu tinggi sehingga dapat mengiritasi kulit. Sebaliknya, apabila NaOH yang ditambahkan terlalu encer atau terlalu sedikit, maka sabun yang dihasilkan akan mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Tahap berikutnya, campuran NaOH dan 3 jenis minyak tadi dipanaskan satu persatu pada kaki 3 menggunakan pemanas spiritus sambil diaduk dengan batang pengaduk sampai terbentuk endapan. Pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi penyabunan untuk membentuk suatu larutan yang mengental atau endapan yang disebut dengan trace. Kemudian ditambahkan garam NaCl jenuh sebanyak 15 ml ke dalam larutan yang dipanaskan tadi. Lalu diaduk hingga tercampur rata dan terbentuk endapan putih. Penambahan larutan NaCl di sini untuk memisahkan antara produk sabun dan gliserol sehingga sabun akan tergumpalkan sebagai sabun padat yang memisah dari gliserol. Penambahan NaCl juga untuk pembusaan sabun dan meningkatkan konsentrasi elektrolit agar sesuai dengan penurunan jumlah alkali pada akhir reaksi sehingga bahan-bahan membuat sabun tetap seimbang selama proses pemanasan. Selanjutnya, tahapan pemisahan larutan dengan endapan yang telah terbentuk dipisahkan dengan menggunakan filter atau kertas saring. Hasil yang disaring merupakan padatan sabun natrium, sedangkan larutannya disebut gliserol. Gliserol tidak mengalami pengendapan karena memiliki kadar kelarutan yang tinggi. Padatan yang terbentuk merupakan sabun natrium yang terbentuk. Selanjutnya, hasil endapan dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan kadar air sehingga dihasilkan sabun dengan tekstur yang padat. Jadi, reaksi hidrolisis lemak atau minyak dengan NaOH menghasilkan suatu sabun padatan yang ramah lingkungan karena bahannya mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.